Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, yang kemarin ya Ibu Megawati mengatakan bahwa ya ada capres kumpulkan harta melalui korupsi. Netizen kasus EKTP itu masih tanda tanya di situ begitu kan. Siapakah mereka begitu kan? Bahkan ya muncul berita nama Ganjar dalam kasus EKTP kembali beredar ada hubungan dengan pernyataan Ibu Megawati. Benarkah seperti itu begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ya tidak mungkin saya rasa bahwa kader PDIP itu ya lalu kemudian dimasukkan ke penjara, dijurumuskan dengan berbagai hal, saya kira tidak begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bisa saja seperti itu apa yang disampaikan Ibu Megawati, siapakah mereka begitu kan. Itu perlu ingat siapa mereka begitu kan ya, biar tidak muncul spekulasi atau hoax begitu kan. Selama Ibu Megawati tidak menunjukkan siapa mereka, maka dianggap sebagai berita-berita yang agak kurang percaya begitu kan ya, walaupun muncul spekulasi si A, si B dan si C begitu. Tetapi ada berita yang menarik di sini, yaitu nama Ganjar dalam kasus EKTP kembali beredar ada hubungan dengan pernyataan Megawati. Wah, ada apa begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Mosok ya ocehan Pak Setia Novanto ngawur yo. Ndak mungkin berani menuduh Pak Setia Novanto berani bertanggung jawab atas tuduhannya itu. Wis wayahi Tuhan bongkar kebusukan-kebusukan umat yang bermain jorok ini. Bukankah Mbak Puan dan Pramono Anung juga disebut di kasus EKTP? Megawati pinter juga bongkar kasus EKTP. Lanjutkah Mbah? Ini ada pro dan kontra begitu. Apakah benar Pak Ganjar menerima itu begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dalam klarifikasi beberapa mantan KPK ada yang mengatakan tidak begitu ya. Ungkap ya kasus tersebut, jangan didiamkan. Semua akan mengaku perbuatan jahat-jahatnya ketika usia senja karena takut akan siksa yang akan diterimanya lagi. Nah kan selawatan lagi ini. Bisa Ganjar, bisa Prabowo, bisa Anies, bisa entah siapa yang dimaksud Ibu Megawati. Ini banyak muncul spekulasi, pada akhirnya siapa mereka begitu kan. Artinya selama ini kalau kita melihat kasus rentetan sejarah EKTP sangat luar biasa begitu ya, hampir miliaran begitu kan ya dikorupsi dan yang diterima begitu kan. Bahkan sosok Ganjar disebut-sebut di situ, ada Puan juga disebut-sebut begitu kan. Akankah mereka apa yang disampaikan Ibu Megawati benar dituduhkan kepada mereka? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena tidak mungkin yang menjerumuskan partainya sendiri begitu kan di situ begitu ya, kecuali orang lain ya. Ini kenapa kasus-kasus ya maling, rampok dan pencurian bisa sering ditangkap dalam keadaan mati, ditembak mati, sedangkan koruptor tidak pernah ditembak mati. Jika koruptor pelaku korupsi ditembak mati, itu terus siapa dong yang bayar uang suap kepada oknum-oknum terkait ya? Mending dibiarkan hidup supaya bisa kaya bersama. Ini banyak sekali begitu kritikan-kritikan mereka begitu kan. Pada hakikatnya dalam berita ini beredar begitu kan bahwa siapa yang menerima itu semua begitu kan. Jangan-jangan yang sering sekarang sana sini ya keras lantang ya mengatakan nasionalis begitu kan, Pancasila begitu kan. Jangan-jangan itu yang menerima begitu kan. Ya wallahualam siapakah mereka begitu. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, nama Ganjar dalam kasus EKTP kembali beredar ada hubungan dengan pernyataan Ibu Megawati. Benarkah seperti itu ya? Dikutip dari Gelora kembali beredar infografis ya nama-nama politis yang diduga terima uang korupsi EKTP ya, termasuk ada namanya Ganjar di situ. Diyakini ada hubungan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati mengatakan ada calon presiden capres yang kumpulkan dana korupsi. Siapakah mereka itu ya? Selain nama Ganjar ada politisi PDIP, ada pada bagian itu yakni Yosona Lawli dan Oli dan Dok Bay ya, namun hanya Ganjar yang belakangan santer digadang-gadang bakal maju pada Pilpres di 2024. Nama Ganjar kembali viral, bisa jadi hal itu terjadi setelah Megawati Ketua Umum PDIP lontar pernyataan ya soal ada capres yang kumpulkan dana korupsi untuk dana kecapresannya. Moga Mega klaim hal tahu itu, ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada kantor berita politik RMOL.
Bahkan pernyataan Ibu Megawati ya kata Muslim memancing publik untuk membicarakan kasus-kasus yang pernah disorot oleh beberapa waktu, termasuk kasus korupsi EKTP yang merugikan keuangan negara 2,3 triliun. Terkait dengan pernyataan Ibu Megawati soal capres yang dikumpulkan dana dari hasil korupsi, lalu saat ini ya keterlibatan Ganjar dan Yasona Lawli kembali mencuat namanya. Apakah itu tidak menjadi serangan balik ke DPW, ke PDIP dan Megawati atas tindakan kader-kadernya itu? Pungkasnya, saya rasa kalau kita melihat ini sebenarnya Ganjar sudah clear begitu. Tapi wallahu alam apakah dia benar ditujukan kepada Pak Ganjar, ditujukan ke yang lain, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Karena sudah ditebak ya, Ibu Megawati mengatakan A, mengatakan B dan C begitu kan, belum tentu siapa mereka begitu. Tetapi yang pernah disebut itu ya sudah dekat dengan EKTP, tapi belum belum tentu dia korupsi begitu kan ya. Karena hanya muncul spekulasi aja begitu dari orang-orang yang ditangkap seperti Setia Novanto begitu ya. Itulah yang kemudian nyanyian-nyanyian Setia Novanto itu sangat luar biasa begitu kan ya. Dan bahkan ini disebutkan ya terkait dengan pernyataan Ibu Megawati soal capres yang dikumpulkan dana dari hasil korupsi, lalu saat ini keterlibatan Ganjar dan Yasona Lawli kembali mencuat namanya. Apakah itu tidak menjadi serangan balik ke PDIP dan Megawati atas tindakan kader-kadernya? Bahkan sebelumnya, publik kembali dihebohkan dengan munculnya nama-nama politisi yang diduga tersandung kasus KTP ya, yang menjerat mantan DPR RI Setia Novanto dan 13 tersangka lainnya. Nama-nama politis yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP itu beredar di berbagai WhatsApp grup dalam bentuk infografis yang dibuat pada 2017 lalu oleh salah satu media cyber. Bahkan dalam infografis itu terdapat 12 nama politisi diduga menerima aliran uang korupsi KTP yang merugikan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Mereka adalah Abdul Malik Haramain selaku anggota DPR fraksi PKB ya. Lalu kemudian ada ada banyak di situ begitu kan ya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi begitu. Kalau memang ini benar, wah ini sangat kacau begitu kan ya. Apakah sekarang diungkit lagi begitu ya? Wallahu alam begitu. Ada nama Abdul Hakim selaku wakil gubernur Jawa Barat. Wah banyak sekali begitu. Lalu nama Adi Komarudin ya selaku mantan ketua DPR RI menggantikan Setia Novanto pada 2016 dan Partai Golkar yang diduga terima uang 100.000 US dollar. Melsias Marsus ya Making yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama 4 periode. Lalu kemudian ada nama Gunawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri diduga menerima 4,5 juta US dollar dan ada juga Yasona ya Hamaning Lawli ya selaku Menteri Hukum dan HAM begitu kan. Bahkan sebelumnya merupakan anggota DPR RI juga. Lalu ada nama Oli Dondo Kambe ya selaku Gubernur Sulawesi Utara ya. Selanjutnya Anas Ubaningrum selaku mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang diduga terima 5,5 juta US dollar. Lalu Marzuki Ali selaku Ketua DPR RI ya. Terus kemudian dari Partai Demokrat diduga 20 miliar. Terakhir nama Jazuli Juwaini selaku anggota DPR RI. Nah, inilah nama-nama yang tercantum di infografis tersebut disebut tercantum dalam surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum dan Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Irman Sugiharto pada waktu itu sebagai pihak-pihak yang turut menikmati korupsi EKTP. Bahkan ya 12 orang tersebut juga sudah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Inilah yang kemudian kan sebagai saksi apakah dia tahu apa enggak, kan begitu logika kita begitu. Ada kaitannya juga dengan beredar yang selama ini ada begitu kan, yaitu terkait dengan adanya pernyataan Ibu Megawati begitu kan. Apakah benar mereka yang melakukan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya. Saya rasa ini kan sudah diperiksa, sudah clear sebenarnya tidak ada. Bahkan ya novel mantan ketua KPK juga mengatakan bahwa ya tidak ada bukti sama sekali di situ begitu. Karena KPK begini, melihat situasi dan perkembangan kasus itu biasanya ada sadap di situ begitu kan. Disadap siapa mereka sehingga tidak bisa mengelak lagi begitu kan. Mau korupsi atau tidak itu tidak bisa mengelak lagi karena dia punya sadapan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau ada kaitannya dengan Ibu Megawati pernyataannya bisa saja begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.